Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ari Suwandi SPD. Saya di sini sebagai CGP Angkatan 9 dari SMA Nurul Ulum, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada budaya positif, terlebih dahulu pemahaman konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif di sini adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman, maupun hadiah. Nilai kebajikan universal yang ada pada profil pelajar Pancasila diantaranya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Pada disiplin positif yang ada di sekolahan, anak-anak sudah menerapkan disiplin atau budaya positif. Sekolahan sudah menerapkan 5S pada pagi hari: salim, salam, sapa, sopan, santun. Sebelum KBM dimulai, anak dibiasakan untuk berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah dan Asmaul Husna. Kebiasaan berikutnya, kebiasaan positif, yaitu pada hari Jumat diadakan infak. Jumat infak. Ada Jumat kebersihan, ada Jumat untuk istighosah yang dilakukan 2 minggu 1 kali. Dari budaya positif tersebut, ini diharapkan anak-anak mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Motivasi di sini tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi di sini, anak melakukan sesuatu itu tentunya adanya suatu tujuan. Anak mengikuti kegiatan belajar mengajar juga mempunyai suatu motivasi. Motivasi di sini bisa secara internal dalam diri sendiri atau secara eksternal menurut situasi dan kondisi lingkungan belajarnya. Ada anak mengikuti kegiatan belajar, mengerjakan tugas itu dengan motivasi itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga bisa saja. Atau untuk menghindari hukuman, anak mengerjakan tugas pada mata pelajaran tertentu itu dengan motivasi untuk menghindari hukuman, itu juga bisa saja. Hukuman di sini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Biasanya anak yang melakukan kesalahan tidak sesuai dengan aturan sekolah itu biasanya mendapatkan hukuman atau konsekuensi yang harus diperoleh. Tetapi ketika anak mendapatkan suatu prestasi, mendapatkan nilai pengetahuan keterampilan misalkan 100 atau 98,
anak mendapatkan penghargaan dari bapak ibu guru. Misalkan bapak ibu guru memberikan penghargaan, memberi sebuah barang atau memberi uang saku kepada murid tersebut. Kemudian untuk restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi di sini adalah menciptakan kondisi berdialog kepada siswa agar siswa atau murid bisa memperbaiki kesalahan, menyadari kesalahannya terlebih dahulu, kemudian bisa memperbaiki kesalahan tanpa harus adanya suatu paksaan dari orang lain, agar nantinya anak tersebut atau murid tersebut bisa melakukan perbaikan dari kesalahan yang sudah dilakukan, karakter yang lebih kuat yaitu bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Keyakinan kelas di sini dibuat oleh siswa yang didampingi oleh bapak atau ibu guru. Jadi adanya suatu diskusi yang nantinya hasilnya bisa dilakukan bersama-sama guru dan murid. Jadi ketika keyakinan kelas ini sudah dibuat, maka murid diharapkan nanti mempunyai motivasi untuk melakukannya tanpa adanya suatu paksaan. Misalkan keyakinan kelas di sini biasanya itu anak seringkali tidak menghargai pendapat teman. Nah, jadi di keyakinan kelas ini guru dan siswa itu membentuk keyakinan kelas dengan diskusi yang isinya keyakinan kelas di sini, misalkan datang tepat waktu, menghargai pendapat teman, masuk kelas mengucapkan salam. Nah, dari contoh-contoh itu diharapkan murid bisa meyakini bahwa tindakan untuk kebaikan tersebut itu berlaku di kelas. Jadi diharapkan anak bisa melakukan tanpa adanya suatu paksaan. Anak melakukan dengan kesadaran diri dari motivasi dalam diri sendiri. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia di sini ada beberapa macam, di antaranya kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Di dalam kebutuhan dasar manusia ini, murid pun juga sebagai manusia juga memerlukan kebutuhan untuk melengkapi hidupnya. Biasanya anak berkeinginan untuk kebebasan di dalam mencari suatu informasi, suatu materi, entah itu di buku atau di internet atau di sosmed dan seterusnya. Anak pun juga ketika belajar, ketika kegiatan belajar mengajar juga harus merasa senang, ya, kesenangan terhadap sesuatu materi atau suatu pelajaran.
Dan juga anak atau murid juga memerlukan kasih sayang dan rasa diterima oleh bapak ibu guru. Jadi murid pun juga merasa harus disayang, harus dikasihi oleh bapak ibu guru. Kemudian yang kelima, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini diantaranya yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol di sini, ini selayaknya bapak atau ibu guru bisa mengambil posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Manajer di sini guru dan murid itu berkolaborasi untuk melakukan suatu tindakan. Yang berikutnya yaitu yang keenam, segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini sebagai contoh di sini dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Sebagai contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebagai contoh di sini untuk kalimatnya, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati yang ada di dalam keyakinan kelas? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pada kesempatan hari ini kita nanti berdiskusi berkaitan dengan keyakinan kelas. Mungkin ini hal yang baru di teman-teman kalian. Biasanya kalau itu mengenal dengan peraturan. Ya, misalkan peraturan sekolah, artinya sudah tahu ya peraturan sekolah di SMA Nurul seperti apa? Sudah tahu ya? Sudah tahu. Contohnya seperti apa kira-kira? Berpakaian dari sini dari Selasa pakaiannya adalah jenis Rabu Kamis dari Jumat Sabtu itu dia dari pakaian. Kalau dia dari berangkat seberapa? Jam 7 baru sudah sampai sini. Pulang jam berapa? Jam 1 lebih 10 menit dan seterusnya. Itu yang namanya peraturan. Untuk keyakinan itu hampir mirip dengan peraturan. Saya yakin di kelas ini belum yang namanya keyakinan kelas. Ya, itu mirip dengan peraturan kelas. Bedanya adalah dengan peraturan itu kalimatnya itu lebih bisa, ya, lebih inspiratif untuk kita laksanakan. Jadi bukan larangan, ya, bukan paksa. Ya. Jadi pada kesempatan ini nanti kita berdiskusi untuk menentukan keyakinan kelas. Ya, tadi sudah saya bagikan untuk lembaga kecil itu nanti kalian bisa menulis yang akan diharapkan di kelas ini itu seperti apa. Ya, di sana tidak boleh tidur di kelas. Salah ya, salah. Datang harus sebelum guru masuk. Misalkan tidak boleh makan minum di kelas. Misalkan ada banyak sekali ya untuk contoh-contoh
diskusikan. Jadi silakan 5 menit kalian tulis hanya satu saja. Ya, satu kalimat menyatakan untuk keyakinan kelas. Ya, kalau belum ada peraturan peraturan nanti kita buat menjadi keyakinan. Ya, kalau ini kalian satu kalimat saja. Kita bahas dalam apa? Ini usulan kemudian nanti kita diskusikan mana yang kita pakai. Apakah nanti sudah sesuai atau belum? Jadi ini jalankan tiket yang sudah ada. Ini dari bahan Asia. Jalankan tiket yang sudah ada. Ini berarti kalau kita buat dalam keyakinan kelas bisa berubah menjadi melaksanakan tiket. Melaksanakan tidak ya, itu saya setuju. Siap, jadi nanti kalian melaksanakan ya, melaksanakan tidak. Kemudian yang kedua, ini ada beberapa yang sudah sekali. Siswa harus datang ke sekolah tepat waktu. Ini kalau di sekolah ini dari kelasnya dari Rejta. Nah, ini intinya adalah kalau kita coba ke dalam keyakinan kelas, dari datang tepat waktu. Nah, maksudnya, ya, berarti bisa kita ubah menjadi datang tepat waktu. Kemudian ada lagi ini usulan yang bagus sekali. Siswa harus mentaati peraturan sekolah. Masih peraturan sekolah ya, masih belum ya, belum bisa kita gunakan mentaati, belum bisa. Ada lagi ini usulan dari bahan Aprilia, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Ya. Nah ini kita bahas ini bisa. Saling peduli, menghargai dan membantu. Setuju? Kalau baca ya, saling membantu, peduli atau menghargai. Berarti menghargai teman yang sedang berteman maksudnya menghargai dari tadi. Berarti menghargai pendapat teman. Ya, setuju? Setuju? Setuju. Ya, menghargai pendapat teman. Nah, ini dari dalam kerja dari kata menghargai tadi bisa kita lakukan. Tidak boleh mengotori kelas dari dan mereka ini usulan dari dan Pak. Tidak boleh mengotori kelas dari ini adalah siap. Tapi kita buat jadi berkaitan dengan kebersihan. Tidak boleh mengotori, jaga kebersihan. Kita lakukan menjadi kelas jaga kebersihan. Setuju? Ada yang berbeda? Ya, Mas Ren? Jadi Pak. Mas Zani, jaga kebersihan. Jadi di kelas harus dijaga kebersihannya. Terus ada lagi, berdoa sebelum memulai pelajaran. Mas Zani, ya. Berdoa sebelum mulai pelajaran. Kalau kita udah bisa apa kita pakai langsung berdoa sebelum mulai pelajaran. Masih ya? Masuk? Setuju? Setuju. Ya. Berdoa sebelum dan sesudah. Apa sesudah? Sebelum dan sesudah ya.
bertanggung jawab menjaga kebersihan. Betul ya? Ya, tadi kebersihan sudah masuk ya? Sudah masuk, jaga kebersihan. Kemudian bagi siswa harus bersikap sopan kepada guru. Ya, sikap sopan terhadap guru. Berarti apa ini? Bisa kita lakukan kalimatnya ada usulan kalimat dari kata sopan. Sopan berarti apa? Ya? Mematuhi? Mematuhi? Mematuhi guru, mematuhi guru, kurang pas menghormati ya, menghargai guru, oke sih, ya, menghargai dan menghormati guru, oke sih. Selain nanti bisa membuat kalimat ya. Ada lagi dari Rahman luar biasa ini. Mengharapkan kepada bapak ibu guru dan murid lebih aktif untuk belajar mengajar. Tapi lebih aktif dari kata aktif. Dari apa? Ya, dari kata aktif kita membuat suatu kalimat. Dari mana? Dari kata aktif kita buat dari kalimat aktif. Aktif dalam pembelajaran. Oke, sip. Nah, aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian ada lagi yang boleh juga. Nah, jika kau ngomongin orang jelas, ya tidak boleh jika atau ngomongin orang jelas. Ini kalau kita katakan dari sama ini kita ngobrol sendiri ya. Jadi ngobrol sendiri, jadi bagaimana akhirnya ngobrol sendiri. Jadi perhatian penjelasan guru ya, perhatian penjelasan guru. Nah, oke. Kemudian tadi tidak boleh berbicara sendiri kita guru sudah menerangkan. Nah, tadi dari Mas Wahyu ya, dari jelaskan sih ya. Jadi memperhatikan guru, memperhatikan guru. Memperhatikan guru pada waktu menjelaskan. Terus saya berharap agar pembelajaran seperti guru dan staf mengajar lainnya untuk lebih aktif lagi dalam mengajar di sekolah. Artinya masuk ya, masuk dari Sofi ya, Sofi. Dari Bajuni apa sih? Bajuni ya. Tidak boleh melawak di dalam kelas. Kalau biasanya tidak boleh melawak di dalam kelas. Berarti apa? Dari apa ini? Di bawah apa? Berkayanya. Kalau keyakinan itu tidak boleh menggunakan kata larangan. Tidak boleh misalnya tidak, itu tidak boleh. Jangan memakai kata larangan. Kalau apa ya? Sampai dalamnya dari sumber tidak boleh minum minuman daging, berarti nomor 9 kegiatan minum di kelas, minum minuman keras, tidak keras, saji, tidak boleh minum minuman keras di sekitar sekolahan. Jadi sudah masuk ke sekolahan, ini datang itu kelas, dan di kelas juga di sekolahan. Ini
Kamu masih ingat dengan kelas kita? Pak, Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? sudah. Keyakinan kelas apa yang belum kamu lakukan? Lalu kita menjawab, Pak. Saya tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan kepada saya. Itu merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ternyata kamu tahu ya benar yang masih ingat. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur larut malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Ari dan mengumpulkan besok. Ya, baiklah Kak. Kak Ari, apresiasi untuk tanggung jawabmu. Saya tunggu tugas dari kamu ya Kak. Saya berharap Mbak Daro bisa merubah waktu untuk bermain sosmed yang bisa mengganggu belajar di kelas agar bisa menjadi anak yang lebih bertanggung jawab untuk diri sendiri. Cukup ya Kak untuk pertemuan ini. Silakan Mbak Daro bisa kembali ke Israel. Terima kasih Pak Ari. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Azifah Rahma dari kelas 11-1. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ari yang telah membimbing saya menjadi anak yang lebih bisa mengatur waktu dan bertanggung jawab, lebih sabar dalam mendidik dan membimbing saya untuk bisa menjadi individu yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek saya. Loh, itu yang di sini. Sisi motor. Kalau guru sudah cukup, sudah bisa dimulai, nanti di timer ya. Kita tolong di timer nanti sama. Kalau 20 menit cukup. 20 menit. Saya gunakan waktu yang minimal saja karena banyak pembahasan nanti disampaikan oleh ibu kepala sekolah. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Arifatul Sayyidah SPT selaku Kepala Sekolah SMA Nurul Ulum, yang saya hormati dan yang berbahagia Bapak Ibu Guru SMA Nurul Ulum. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita semuanya bisa berkumpul dalam keadaan sehat tanpa adanya suatu apapun. Marilah kita memuja syukur dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, yang kita nanti syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini menindaklanjuti dari pelatihan CPP yang saya lalui pada modul
modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini saya akan memberikan sedikit materi yang saya peroleh pada pelatihan saya. Jadi intinya nanti Bapak Ibu Guru saya berikan materi, mungkin sudah ada yang sudah memahami, ada yang mungkin masih asing bagi panjenengan semuanya. Untuk yang pertama di sini berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau saya kalau berdiri, ya. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri, melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Nah, disiplin di sini yang dimaksud adalah anak itu punya suatu kesadaran tanpa harus kita paksa, tanpa harus kita hukum, tanpa harus kita kasih penghargaan. Itu siswa bisa bergerak sendiri. Dalam artian apa? Mentaati di disiplin atau peraturan yang ada di sekolah. Yang dimaksud disiplin positif seperti itu. Kemudian ada yang namanya nilai kebajikan universal. Yang dimaksud di sini adalah pada profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu Guru semuanya sudah mengetahui apa saja profil pelajar Pancasila yang sebagai tujuan kita di kurikulum Merdeka. Di situ diartikan atau beserta karakter yang harus kita tanamkan pada murid kita: beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dari disiplin positif yang diterapkan di sekolah kita itu harus mengacu pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Apapun yang kita berikan kepada anak, kita didik, kita bimbing, itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Mungkin dari motivasi ini mungkin tidak asing bagi kita, bagi Bapak Ibu Guru semuanya, bahwa di sini motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi di sini dalam artian itu adalah kita melakukan sesuatu itu ada tujuannya seperti ini. Ada motivasi intern, ada motivasi ekstern. Intern itu berkaitan dalam diri sendiri, ekstern itu berkaitan dengan lingkungan sekolah atau lingkungan di mana murid belajar. Jadi anak berangkat pagi jam 7, anak masuk kelas, itu pasti ada suatu motivasi. Apakah itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Barangkali kita kalau ada anak yang terlambat push up 10 kali, nyanyi Indonesia Raya. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Gitu ya, parah ya. Nah, itu yang namanya motivasi dalam diri sendiri. Kemudian hukuman dan penghargaan yang dimaksud di sini adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman di sini ada yang namanya tadi istilahnya anak datang terlambat kita kasih hukuman 10 kali atau menyanyikan lagu wajib atau membaca Asmaul Husna,
membaca Al-Fatihah 100 kali. Nah, misalkan itu hukuman ada yang secara kondisional tanpa perencanaan, itu yang namanya hukuman. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Nah, ini beda dengan hukuman. Konsekuensi itu berarti murid itu kita ajak untuk berdiskusi. Anak-anak, kalau kalian datang 5 menit, terlambat 5 menit, maka kalian wajib untuk push up 5 kali misalkan, atau nyanyi di Indonesia Raya 5 kali misalkan. Nah, gitu ya. Itu namanya konsekuensi. Ketika anak datang terlambat 5 menit, maka dia bisa melakukan konsekuensi yang sudah disepakati. Itu bedanya antara hukuman sama konsekuensi. Kemudian penghargaan di sini adalah memberikan sesuatu kepada murid, tentunya adalah yang berprestasi. Betul ya Bapak Ibu ya? Tentu Bapak Ibu seringkali atau terkadang memberikan penghargaan kepada murid yang mendapatkan nilai terbaik, misalkan nilai 100 misalkan, atau 95, kita kasih penghargaan dengan berupa uang saku misalkan, ya misalkan ya uang saku, atau kita berikan jajanan atau makanan, bisa saja seperti itu. Bisa saja juga berupa barang, hasil, buku juga bisa, atau juga bisa menggunakan tepuk tangan. Pertama juga itu sebuah penghargaan. Atau lebih tinggi lagi kita beri piala misalkan, atau semacam medali misalkan. Itu juga termasuk penghargaan. Itu ya Bapak Ibu, ini tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang restitusi. Ya, mungkin Bapak Ibu asing dengan kata restitusi. Saya yakin asing, karena saya juga asing sekali ketika saya melakukan pelatihan itu dengan kata restitusi. Restitusi di sini itu diartikan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini khusus untuk anak-anak atau murid-murid yang bermasalah. Biasanya kita itu sebagai guru, ketika melihat anak itu ketika melakukan kesalahan, misalkan tidak mengerjakan tugas, itu kita lihat dari 25 pasti ada misalkan 5 anak yang tidak mengerjakan tugas, atau bahkan misalkan kita izin anak kita ngasih tugas ternyata tidak mengerjakan. Itu pasti sering kita mengalami seperti itu. Biasanya kita langsung menghukum, entah itu dengan hukuman lesan, entah itu dengan hukuman fisik. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Tanpa harus kita tanya dulu penyebabnya apa. Misalkan tidak mengerjakan tugas, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kenapa kamu tidak menggunakan untuk mengerjakan tugas menggunakan internet misalkan? Nah, itu bisa kita diskusikan dengan siswa. Inilah yang namanya nanti adalah restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Tentu Bapak Ibu ini juga kalimat yang asing, ya, keyakinan kelas. Yang namanya yakin, ya, yakin. Kita pasti kalau kita melakukan pasti akan mendapatkan suatu berkah, manfaat. Nah, ini pun juga ada yang namanya keyakinan kelas. Dan dimaksud di sini adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari
oleh motivasi dalam diri sendiri. Ya, jadi motivasi nanti dalam diri sendiri. Tadi yang sudah saya sampaikan, motivasi ada yang dari intern, ada dari ekstern. Tapi kalau untuk keyakinan di sini adalah untuk intern dalam diri sendiri. Kemudian implementasi keyakinan kelas di latar belakangi bahwa ditemukan beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Dalam artian apa? Dari keyakinan kelas, mungkin saya kasih contoh sedikit ya untuk keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru belum tahu contoh dari keyakinan kelas. Tentu sudah tahu sebenarnya sedikit berbeda dengan peraturan, sedikit berbeda. Diulang dari apanya? Dari kata-kata. Kalau peraturan biasanya itu dengan menggunakan kalimat apa Bapak Ibu? Perintah atau larangan. Misalkan contoh peraturan sekolah yang ada di sekolah kita, mungkin bagus misalnya peraturan sekolah untuk siswa kira-kira yang panjenengan tahu. Tidak boleh berangkat terlambat, tidak boleh merokok di sekolahan, tidak boleh apalagi menggunakan knalpot belum misalnya. Nah itu kan sedikit contoh untuk peraturan. Itu menggunakan kalimat larangan. Tapi kalau di keyakinan itu dirubah sedikit. Ini mengacu pada kelas. Tentunya Bapak Ibu di kelas, terutama di kelas 1 terutama ya, mungkin di kelas pelajaran pun juga sama. Itu anak datang terlambat ketika KPM. Betul ya Bapak Ibu ya? Saya yakin betul karena saya sudah mengalami. Ya, tidak semuanya masuk, semuanya atau 100% masuk ketika saya masuk. Pasti ada yang terlambat. Nah, di keyakinan kelas ini nanti Bapak Ibu guru memberikan wawasan kepada murid untuk bisa meyakini nanti keyakinan kelas seperti ini. Datang tepat waktu. Contoh ya, contoh keyakinan kelas. Datang tepat waktu. Itu namanya contoh keyakinan kelas. Berpakaian rapi, menghargai pendapat siswa, pendapat teman. Nah, itu namanya contoh dari keyakinan kelas. Ketika nanti sudah dibuat, maka harapannya adalah diterapkan. Tanpa kita suruh anak, misalkan sudah meyakini, anak akan datang tepat waktu dan seterusnya. Kemudian yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian di sini adalah kebutuhan bertahan hidup. Betul kita itu kan? Bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini kita mendapatkan kasih sayang, dan kita kalau guru berarti memberikan kasih sayang kepada murid-murid juga ingin dikasih disayang oleh Bapak Ibu guru. Saya yakin seperti itu. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan dalam arti itu keterampilan di dalam menguasai suatu pembelajaran. Itu pasti dari murid, dari manusia itu akan ada rasa penguasaan. Kebebasan. Nah ini ya pasti anak atau murid pasti punya rasa ingin bebas. Betul ya? Betul ya Bapak Ibu? Betul ya? Bebas. Jam kosong, alhamdulillah. Pasti gitu, ingin bebas. Nah, bebas dalam arti nanti tidak seperti itu, tapi di dalam kegiatan belajar mengajar nanti diibaratkan seperti itu. Kemudian kesenangan. Nah, ini anak juga di dalam kegiatan belajar mengajar diharapkan itu bisa punya rasa senang, happy. Kalau anak sudah hawanya kok tidak senang, suasananya kita mengajar kok anak sudah merasa tidak senang kita mengajar apapun, pasti anak akan tidak maksimal seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu tentang restitusi 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu
Bisa tekankan di sini, apakah Bapak Ibu sudah mengetahui ini 5 posisi kontrol? Sudah mengetahui? Kita sebagai apa ini kira-kira? Sebelum saya lanjutkan, kira-kira mau pilih Bapak Ibu kira-kira pilih mana? Apakah penghukum? Ada Bapak Ibu yang suka menghukum siswa, murid? Ya, menghibur, oke. Pembuat merasa bersalah. Ya. Pembuat merasa bersalah, apakah iya? Kita diskusi, kita cerita, kita biar anak itu merasa bersalah kalau masuk kelas itu harus tertib, harus disiplin, tepat waktu. Nah, kemudian teman, apakah ada yang mau saya Bapak Ibu jadi teman? Ya, ada? Tidak pernah marah-marah. Biasanya teman itu kan mendampingi temannya ya, ada keluar kita dampingi gitu, itu namanya teman. Ya, kemudian pemantau, apa kita seorang guru yang memantau? Ya, tanpa harus ada di dalam di situ ada kolaborasinya. Nah, terus yang terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah kita mengontrol. Ya, kita mengontrol siswa dia nanti punya suatu kesadaran untuk melakukan suatu tindakan positif. Jadi kontrol seperti itu. Apakah ada yang punya posisi manajer? Ada? Ada. Pasti dari beberapa Bapak Ibu guru ada salah satu pasti sudah menggunakan ini, posisi kontrol ini. Tapi di dalam kegiatan belajar mengajar, di dalam pembelajaran itu diharapkan kita itu sebagai manajer. Sebagai manajer. Kenapa? Karena kita bisa berdiskusi, bisa mengontrol anak dengan diskusi tadi. Biar apa? Biar anak bisa melakukan tindakan yang disiplin positif. Kalau kita hanya hukum saja, anak pasti akan menimbulkan suatu kebencian. Ya, pasti itu. Kalau kita sering menghukum anak, jangan harap suatu saat pasti akan membenci murid. Itu pasti. Ya, maka dari itu diharapkan itu kita sebagai Bapak Ibu guru itu memposisikan sebagai manajer. Oke Bapak Ibu, misalkan saya kasih contoh lagi, kita memegang tangan ya. Saya pegang tangan. Kira-kira kalau Pak Agus mau minta Pak Agus bisa berdiri, buka tangan saya. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Ilustrasi untuk bahwa murid bisa kita dibuka Pak, buka. Si kuat Pak, kuat. Alhamdulillah tidak ya. Silakan itu Pak. Coba lagi. Gimana Pak ketika mau buka tangan saya Pak? Telapak tangan saya Pak. Silakan. Pakai. Ya. Berat sekali Pak. Ya, berat ya. 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 Kenapa berat Pak? Karena lewat jalan bersatu, Ya, karena saya belum mengizinkan untuk membuka. Karena saya punya kontrol pribadi juga ke saya. Karena kekuatan saya dengan Pak Agus ternyata kuat saya. Jadi saya belum bisa membuka. Kemudian yang kedua, mungkin ibu-ibu yang suka merayu, mungkin beras yang suka merayu biasanya. Saya dirayu untuk membuka tangan saya, telapak tangan saya. Biasanya beras suka merayu, pakai rayuan juga. Ya. Coba Bu, bisa masuk. Saya dirayu, biar saya buka tangan ini. Mau dikasih badan atau ini tadi juga bisa. Oh, monggo. Biasanya perempuan ini laki-laki. Gimana? Pakai ini Pak. Pakai. Masih ada Pak. Ya. Pakai langsung. Pakai langsung Pak. Ini rayu Pak. Tadi pakai uang kan, rayu gimana? Ini ya, bukan sebentar. Ya, saya sudah punya
uang 100.000 Pak. Di dompet saya ada banyak. Ya. Uangnya di ini di ya, ya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi yang kedua ini dengan rayuan di Bapak Ibu. Ini ketika saya punya kontrol apa namanya itu kontrol diri ya. Ini namanya kontrol diri. Ketika saya kontrol diri untuk memegang tidak membuka, maka dari orang lain atau Bapak Ibu guru atau teman itu tidak bisa untuk membuka. Sekuat apapun Pak Agus tidak bisa membuka. Amatur meraih saya ternyata gagal. Saya tetap tidak membuka telapak tangan saya. Kenapa? Karena tadi saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Yang paling kuat adalah mengontrol diri saya sendiri. Seperti kita, Bapak Ibu guru tidak bisa mengontrol anak itu sepenuhnya. Pasti anak punya kekuatan untuk tadi, saya kira yang tadi mempertahankan misalnya prinsip atau mempertahankan suatu keyakinan misalnya, nah seperti itu. Itu harus kita menyadari di dalam karakter siswa. Ada yang mudah, ada yang sulit. Nah, bagaimana cara kita untuk mengolah tadi. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini ada 3: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanamkan keyakinan. Ini untuk murid yang bermasalah. Jadi kita pakai segitiga restitusi. Untuk menstabilkan identitas, ini kita pakai kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita ngobrol dengan anak, ya, diskusi. Dengan catatan apa kita menerapkannya. Ya, ini namanya menstabilkan identitas. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ini namanya menanyakan, menstabilkan identitas. Pasti anak akan menjawab. Kemudian validasi kebutuhan. Sebagai contoh, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Saya yakin anak juga akan mengutarakan alasannya. Kemudian ada juga kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maksudnya misalkan bangun agak siang, misalkan. Kalau anak kan seperti itu, nah itu kita kasih masukan apakah ada yang lebih bagus selain alarm misalkan. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi yang di sini adalah keyakinan kelas yang sudah dibentuk di dalam kelas. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Nilai di sini adalah tanggung jawab, mandiri, berpikir kritis, dan seterusnya. Profil pelajar pada silakan yang sudah disepakati di kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi kita masih masukan kepada siswa yang terakhir adalah sebagai contoh kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu ini Bapak Ibu, ini untuk segitiga restitusi. Dari materi yang sudah saya sampaikan cukup sampai di sini. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saya buka untuk tanya jawab. Tanya jawab silakan dari Bapak Ibu guru. Dari materi yang sudah saya sampaikan, ada yang perlu disampaikan atau ditanggapi atau tidak ditanya, ya berarti ditanggapi. Monggo Bapak Ibu guru, saya persilakan. Bu Devi silakan. Bu Devi, Pak Agus, Bu Dia, Bu In yang paling belakang biasanya. Ya. Pak Paulus mungkin, ya silakan kalau mau yang ditanyakan. Kita sharing saja apa yang dihadapi di kita. Mungkin kalau bisa kita sharing, ya kita sharing. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita saling melengkapi. Pak Paulus monggo. Terima kasih Pak. Sudah di slide yang pertama Ya siap. Ya siap. Slide yang pertama.
pertama itu foto saya Pak. Nah, foto saya. Ya, ini slide yang kedua. Makanya saya besarkan. Ya, disiplin positif Pak. Ya, silakan. Sudah kelihatan? Ini memang sangat bagus sekali, tapi apakah teori itu bisa diaplikasikan di sekolah kita? Karena di sini kan disiplin positif adalah merupakan sikap disiplin yang berfungsi untuk menentukan kesadaran diri serta memperdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming, tanpa hukuman, sodokan ataupun ancaman maupun gajian. Itu solusinya bagaimana? Apakah bisa diterapkan di sekolah ini? Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, penyerahannya. Bahwa disiplin positif di sini apakah bisa diterapkan di sekolah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprilia Nurhayati. Saya mengajar mapel Bahasa Indonesia di SMA Nur Ulum. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dwi Ariswandi yang telah memberikan materi tentang budaya positif. Semoga saya bisa melaksanakan keyakinan kelas di kelas agar anak bisa disiplin positif tanpa adanya paksaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Susandi. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Jawa. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ariswandi karena sekarang saya mulai mengerti, memahami posisi kontrol sebagai manajer yang membimbing dan mendidik murid agar mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.